Saya akan melakukan tindakan pengkajian depresi, ansietas, dan stres menggunakan instrumen DAS-21 pada Nyonya Sri. Nyonya Sri usianya 47 tahun. Nyonya Sri ingin dilakukan pengkajian depresi, ansietas, dan stres karena mengalami penurunan nafsu makan, tidak ada gairah sehingga mengalami kemurungan sepanjang waktu kita melakukan asuhan kemerdekaan anestesi. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk mengetahui tingkat depresi, ansietas, dan stres pasien, serta mengetahui gejala apa yang paling dominan. Saya sudah membaca rekam medis, saya sudah menyiapkan inform konsen untuk meminta persetujuan tindakan, saya sudah menyiapkan alat dan ruangan yang saya buat kondusif untuk melakukan pengkajian. Lalu untuk alat yang diperlukan adalah alat tulis dan juga buku atau kertas untuk mencatat hasil pemeriksaan. Dan saya sudah cuci tangan, dan saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Nyonya. Waalaikumsalam. Ini dengan Nyonya siapa ya? Nyonya Sri. Baik, Nyonya Sri ya. Nyonya Sri usianya berapa kalau boleh tahu? 47 tahun. 47 tahun ya. Tanggal lahirnya berapa Nyonya Sri? 26 September. Baik, 26 September ya. Mohon maaf, boleh saya cek dulu di gelang pasien ya. Baik, sama ya Nyonya Sri. Jadi perkenalkan, saya Penata Dailvana. Saya yang berjaga di shift kali ini dari jam 2 siang sampai jam 8 malam ya. Bagaimana keadaannya Nyonya Sri sekarang? Saya tidak nafsu makan dan sering tidak merasa gairah. Baik, tidak nafsu makan ya dan tidak ada gairah. Apakah sering merasa murung dan lemas sepanjang hari? Ya, kadang-kadang. Baik, tidak menentu ya perasaannya. Baik, kalau begitu saya akan melakukan pengkajian terkait tingkat depresi, ansietas, dan stres pada kondisi psikologis terhadap Nyonya Sri ya, menggunakan instrumen yang namanya DAS-21. Nanti saya akan menanyakan 21 pertanyaan, dan itu pertanyaan yang tertutup ya Nyonya Sri. Nanti Nyonya Sri bisa menjawab tidak pernah, kadang-kadang, sering, atau hampir selalu ya. Seperti itu ya. Untuk waktunya sekitar 10 menit sampai 15 menit. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, tidak ada ya. Bersedia berarti ya. Sebelumnya saya tutup privasi terlebih dahulu ya. Kita mulai dengan membaca bismillah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, langsung saja ya. Selama seminggu ini, apakah Sri sulit untuk menenangkan diri? Kadang-kadang. Lalu, apakah Nyonya Sri menyadari atau merasa mulut Nyonya Sri kering? Tidak pernah. Lalu, apakah Nyonya Sri tidak pernah mengalami perasaan positif sama sekali? Tidak pernah. Apakah Nyonya Sri mengalami kesulitan bernafas? Kadang-kadang. Lalu pertanyaan kelima, apakah Nyonya Sri kesulitan untuk berinisiatif dalam melakukan sesuatu? Sering. Lalu apakah Nyonya Sri cenderung bereaksi berlebihan terhadap situasi tertentu misalnya? Tidak pernah. Apakah Nyonya Sri sering gemetar pada tangan contohnya? Hampir selalu. Apa Nyonya Sri merasa menggunakan banyak energi untuk gelisah? Hampir selalu. Apa Nyonya Sri sering mengkhawatirkan tentang situasi yang mewajibkan, yang mengakibatkan panik dan tampak bodoh? Ya, kadang-kadang. Apakah Nyonya Sri merasa bahwa tidak ada hal baik yang ditunggu di masa depan? Sering. Apakah Nyonya Sri sering merasa gelisah?
Apakah Nyonya Sri sulit untuk tenang atau rileks? Kadang-kadang. Apakah Nyonya Sri merasa rendah diri dan merasa sedih? Tidak pernah. Lalu, apakah Nyonya Sri tidak toleran terhadap apapun yang mengganggu Nyonya Sri terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan? Tidak pernah. Pertanyaan ke-15 ya. Apa Nyonya Sri merasa mudah panik? Ya, kadang-kadang. Apakah Nyonya Sri merasa tidak bisa antusias terhadap apapun? Tidak pernah. Apakah Nyonya Sri merasa tidak berharga sebagai seseorang? Tidak pernah. Pertanyaan ke-18, apakah Nyonya Sri merasa mudah tersinggung? Ya, kadang-kadang. Lalu, apakah Nyonya Sri menyadari denyut jantung saat tidak ada aktivitas? Sering. Lalu, apakah Nyonya Sri merasa takut? Sering. Pertanyaan terakhir ya, apakah Nyonya Sri merasa bahwa hidup itu tidak berarti? Tidak pernah. Baik, kalau berdasarkan pengkajian yang telah saya lakukan, berarti sudah didapatkan 20 poin ya. Dan sehingga untuk skor depresi dengan 23 poin itu sudah dikategorikan berat. Dan untuk ansietas itu dikategorikan sangat berat dengan 23 poin. Dan untuk tingkat stresnya 23 poin itu dikategorikan sedang. Begitu ya. Baik, pengkajiannya sudah selesai dan tadi saya sudah menyampaikan hasilnya kan ya. Jadi bagaimana perasaannya sekarang Nyonya Sri? Ya, lumayan tenang. Begitu ya, alhamdulillah. Nanti sekitar 1 jam kemudian mungkin saya akan kesini untuk menginformasikan tentang terkait pengkajian kali ini. Dan bila Nyonya Sri ada sesuatu, Nyonya Sri bisa menekan bel di samping untuk memanggil kami ya. Ya. Baik, kalau begitu kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Kalau begitu tidak ada yang ingin ditanyakan ya. Ya. Baik, kalau begitu saya permisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada tahap dokumentasi ini, saya mencatat hasil dari pengkajian DAS 21 tadi dan hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan mendapatkan poin 23 poin. Karena hasil poinnya 23, maka tingkat depresi pada pasien dengan nama Nyonya Sri itu sudah dikategorikan berat dan tingkat ansietas sudah dikategorikan sangat berat dengan 23 poin. Dan untuk tingkat stres, 23 poin itu sudah dikategorikan sedang.